Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kali ini kita akan membahas tentang haji dan umroh. Sebelum mulai, kita niatkan pembelajaran kita hari ini lillahi ta'ala. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian haji, yang kedua menjelaskan hukum haji, yang ketiga menjelaskan rukun-rukun haji, dan yang keempat menjelaskan wajib haji. Pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib, dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mencari ridhonya. Nah, yang dimaksud dengan waktu tertentu di sini sudah ditentukan waktunya, jadi tidak bisa kapan saja, seperti halnya umroh. Tetapi haji ini sudah ditentukan waktunya, jadi dari mulai bulan Syawal sampai dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Adapun yang dimaksud dengan amalan ibadah tertentu yaitu seperti tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh, mabit di Mina, dan lain-lain. Hukum haji. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Ini potongannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hizzul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97. Nah, ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir membawakan keterangan dari Umar ibnu Khattab. Ya. Anna Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu yaqul, man al-hazza palam yahuza pasawaun alaihi yahudiyan mata aw nasroniyan. Wa hadza isnadu sahih ila Umar radhiyallahu an. Bahwa Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang mampu haji dan dia tidak berangkat haji, sama saja dia mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Ini komentar Ibnu Katsir, riwayat ini sanadnya sahih sampai ke Umar radhiyallahu an. Jadi haji ini hukumnya wajib, dan bagi orang yang sudah mampu tidak melaksanakan haji, maka sama saja dia itu nanti matinya seperti Yahudi atau Nasrani. Dan juga di dalam hadis dikatakan, ini termasuk dalam rukun Islam ya, hadis Jibril yang menjelaskan tentang rukun iman, Islam, dan ihsan. Nah, ketika Rasulullah ditanya tentang mahwal Islam, kata Rasulullah, al-islamu huwa antashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa shauma ramadan wa hizul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima itu mengerjakan haji kepada orang yang mampu mengadakan perjalanan. Kewajiban haji hanya satu kali. Rasulullah berkhutbah kepada kami, beliau berkata, wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji atas kamu sekalian. Lalu Al-Aqra bin Yabis berdiri kemudian berkata, apakah kewajiban haji setiap tahun ya Rasulullah? Nabi menjawab, sekiranya aku katakan iya, tentulah menjadi wajib. Dan sekiranya diwajibkan, engkau sekalian tidak akan mampu. Ibadah haji itu sekali saja. Siapa yang menambahi itu berarti perbuatan sukarela saja. Jadi wajibnya satu kali saja. Adapun yang kedua kali, 3 kali, dan seterusnya itu hukumnya sunat saja.
Anak-anakku, kewajiban haji tadi hanya 1 kali, yang berikutnya adalah sunnah. Alangkah baiknya jika uangnya itu dipakai untuk membantu memajukan perekonomian umat. Nah, dalam hadis dikatakan, tidaklah beriman dengan sempurna orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Ya'la. Dalam hadis lain, bersedekah kepada orang miskin yang bukan famili bernilai sebagai 1 sedekah. Sedangkan bersedekah kepada famili mempunyai 2 nilai, yaitu sebagai sedekah dan penyambung kekeluargaan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim. Melihat dari hadis tersebut, membantu tetangga yang kesulitan itu kewajiban. Bahkan dikatakan tidak sempurna imannya. Sedangkan haji yang kesekian kali adalah sunnah. Apalagi fenomena sekarang, antrean haji yang sangat panjang sampai 10 sampai 15 tahun. Nah, di antara antrian itu banyak yang sudah mengerjakan haji berkali-kali. Alangkah baiknya jika yang sudah melakukan ibadah haji memberi kesempatan kepada yang lain yang belum haji, sehingga dia tidak ikut antrian, agar tidak semakin panjang antrean jemaah haji. Selanjutnya, syarat wajib haji. Jadi syarat seseorang sudah diwajibkan untuk berhaji. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, berakal atau tidak gila, karena orang gila kan tidak ada tuntutan kewajiban. Yang ketiga, sudah baligh. Bagi yang waktu anak-anak dia diajak oleh orang tuanya melakukan ibadah haji, maka dia tetap punya kewajiban haji ketika dia nanti sudah dewasa atau sudah balik. Jadi haji yang dilakukan sebelum balik tidak menggugurkan kewajiban haji ketika dia sudah balik. Dan yang keempat, ada muhrimnya bagi wanita. Yang kelima, mampu dalam segala hal, misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam hal biaya, ya bisa biaya sendiri, bisa juga dibiayai oleh orang lain. Itu tidak masalah. Ya. Masalah kesehatan bagi orang yang dia itu tidak mampu untuk melakukan haji, misalnya lumpuh atau bagaimana, sementara dia punya uang, bisa saja dia dihajikan oleh orang lain. Dia membayar seseorang, mengongkosi seseorang untuk melakukan ibadah haji untuk dirinya. Syaratnya, orang yang menghajikannya atau disebutnya badal haji, dia itu sudah orang yang pernah berhaji. Sekarang rukun haji. Rukun haji, adalah perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Yang pertama, rukun haji itu adalah ihram. Ihram itu artinya berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan. Ini bagi yang melaksanakan haji. Nah, bagi yang melaksanakan umroh dalam rangkaian haji, maka lafaznya adalah labbaik Allahumma umrotan. Nah, seperti ini pakaiannya. Untuk laki-laki 2 lembar kain putih yang tidak berjahit atau disebut dengan kain ihram, dan bagi perempuan pakaian biasa yang menutup semua badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ketika sudah melafalkan kalimat niat haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram tadi ya, ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, mencukur rambut dari seluruh badan. Apakah itu rambut kepala, bulu ketiak, kumis, jenggot, dan lain sebagainya. Menggunting kuku, menutup kepala bagi laki-laki. Jadi tidak boleh kepalanya ditutup seperti memakai topi, kofia, sorban, dan lain sebagainya.
Kalau payung boleh karena tidak nempel di kepala. Dan menutup wajah bagi perempuan ya tidak boleh, kecuali jika lewat laki-laki yang bukan mahram di hadapannya. Yang keempat, mengenakan pakaian berjahit yang menampakkan bentuk lekuk tubuh bagi laki-laki seperti baju, celana, dan sepatu. Jadi larangan bagi laki-laki untuk memakai pakaian berjahit karena pakaiannya cuma 2 lembar saja kain ihram. Selanjutnya, menggunakan harum-haruman tidak boleh. Memburu hewan darat yang halal dimakan. Nah, yang tidak termasuk dalam larangan ini menurut fikih sunnah ya, hewan ternak seperti kambing, sapi, unta, ayam, karena ini kan tidak diburu, itu sudah diternak. Yang kedua, hasil tangkapan ikan di air, karena di air kan bukan berburu. Hewan yang haram dimakan seperti hewan buas, hewan yang bertaring, dan burung yang bercakar. Dan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti kalajengking, tikus, dan anjing. Dan hewan yang mengamuk. Selanjutnya, melakukan khitbah dan akad nikah. Jadi ketika sedang dalam keadaan ihram tadi ya, tidak boleh menikahkan atau menikah. Yang selanjutnya, tidak boleh berhubungan suami istri. Itu larangan-larangan ketika sedang ihram. Rukun haji yang kedua yaitu wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincir matahari hingga terbenam. Jadi tergelincir itu lewat tengah hari ya. Jadi masuk waktu duhur sampai masuk waktu maghrib harus berada di padang Arafah. Nah, ini suasana di padang Arafah, ini Jabal Rahmah ya. Di situ ada tugu. Ini sejarahnya pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ini suasana orang yang sedang wukuf. Nah, ini juga ini yang di dalam tenda. Nah, selama wukuf perbanyak berzikir, tahmid, tasbih, tahlil, istighfar, dan berdoa. Juga wukuf yang dicontohkan Rasulullah itu diawali dengan sholat duhur berjamaah dan asar jamak takdim di qashar. Setelah itu dilanjutkan dengan khutbah guna memberikan bimbingan wukuf. Nah, setelah itu perbanyak zikir, tahmid, tahlil, istighfar, dan berdoa. Di padang Arafah pada saat wukuf ini merupakan ijabah doa. Ketika sedang wukuf, kita di tanah air yang tidak melakukan ibadah haji, maka kita berpuasa Arafah. Puasa Arafah itu kan pahalanya diampuni dosanya 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pelaksanaan wukuf di Arafah hanya terjadi sekali dalam setahun, yaitu setelah matahari tergelincir lewat pukul 12 siang ya, pas masuk waktu duhur, dan ya pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, bila pada waktu tersebut jemaah tidak wukuf, maka hajinya tidak sah. Oleh karena itu, orang-orang yang jemaah haji yang sedang berada di rumah sakit pun, maka mereka dikeluarkan dari rumah sakit memakai ambulan menuju ke padang Arafah, walaupun di dalam ambulan. Yang ketiga, tawaf ifadah. Apa itu tawaf? Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam sebanyak 7 kali putaran. Nah, ini orang yang sedang tawaf seperti itu ya. Jadi tawaf itu di Baitullah. Syarat tawaf yaitu yang pertama niat, yang kedua menutup aurat, yang ketiga suci dari hadas, jadi seperti sholat tidak boleh batal wudhu. Bagaimana ketika kita misalnya sudah 2,5 putaran kemudian batal wudhu, maka wudhu dulu. Nah, yang 2 putaran sempurna itu sudah dianggap sudah selesai. Yang setengah putaran itu tidak dianggap, berarti baru 2 putaran. Nah, nanti berarti tinggal 5 putaran lagi jika batal wudhu ketika sedang tawaf.
Dilakukan sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Nah, posisi Ka'bah itu di sebelah kiri orang yang bertawaf. Karena berlawanan dengan arah jarum jam, otomatis kan Ka'bah itu ada di samping kiri. Nah, ini gambar orang-orang yang sedang tawaf ketika pas di sudut ada Hajar Aswad, dia melambaikan tangan. Dilaksanakan di Masjidil Haram. Macam-macam tawaf. Yang pertama, tawaf kudum. Tawaf kudum yaitu tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Tawaf ini dilakukan oleh jamaah haji yang melaksanakan haji secara ifrad dan qiran. Yang kedua, tawaf ifadah, yaitu tawaf haji ya. Ini tawaf yang termasuk rukun haji. Apabila ditinggalkan tawaf ini maka batal. Tawaf ini dilakukan pada hari kurban setelah melontar jumroh Aqobah. Bisa juga dilakukan pada hari tasyrik atau setelahnya. Tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan bagi jamaah yang akan meninggalkan Mekah. Dan tawaf sunat. Tawaf ini dilakukan kapan saja sesuai dengan kemampuan jamaah. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nah, dilakukan sebanyak 7 kali mulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Nah, jadi kalau sa'i itu dilakukan setelah tawaf. Ini suasana di Sofa, Star ya di sini. Nah, ini suasana di trek sa'i ya. Ini ada yang berangkat menuju Marwah, ini yang balik menuju Sofa. Jadi dari Sofa ke Marwah satu balik, dari Marwah ke Sofa ini kedua. Kemudian dari Sofa ke Marwah lagi 3 balik, dari Marwah ke Sofa 4 dan seterusnya ya. Jadi Sofa Marwah dihitung 1, Marwah Sofa dihitung 1. Jadi seperti itu sebanyak 7 kali. Nah, ini gambar suasana di Marwah. Ini ada batunya yang menandakan ini dulunya Bukit Marwah. Dan ini nampak Masjidil Haram dan tempat sa'i dari atas. Jadi tempat sa'i itu ada di dalam Masjidil Haram. Ini karena perluasan masjid ya, jadi dulunya kan ini bukit. Ini riwayatnya Siti Hajar menyimpan putranya itu kan di sekitar Ka'bah itu yang sekarang ada air Zam-Zam. Ada sumur Zam-Zam kan di sebelah Ka'bah ya. Simpan putranya di situ, kemudian lari menuju ke Bukit Sofa karena mencari air, terus ke Bukit Marwah, bolak-balik sebanyak 7 kali. Dan sekarang tempat sa'i itu ada di dalam masjid. Yang kelima, tahalul. Tahalul adalah mencukur atau memotong rambut kepala, sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai. Tahalul dilakukan setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini disebut tahalul awal. Nah, setelah jemaah haji melakukan tahalul awal, larangan-larangan haji itu sudah bebas. Kecuali satu, yaitu berhubungan suami istri. Tahalul sani dilakukan setelah tawaf ifadah dan sa'i. Wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Jika salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam atau denda. Wajib haji yang pertama yaitu ihram di miqat. Tadi dalam rukun haji disebutkan ihram, yaitu memakai pakaian ihram dan melafalkan lafaz niat, yaitu labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrotan, itu termasuk rukun. Sedangkan melakukannya di miqat itu termasuk kepada wajib haji. Apabila tidak dilakukan di miqat maka harus membayar dam. Kalau wajib haji itu kan tadi sudah disebutkan, kalau tidak dilakukan maka harus membayar denda dam. Nah, ini gambar tentang miqat ya. Bagi
yang tinggal di Mekah, tempat untuk ihram haji adalah di rumahnya, di rumah masing-masing. Sedangkan untuk umroh dia harus keluar dari Mekah, sebaiknya di Jaronah atau Tanim. Jadi ketika mau melakukan umroh, maka keluar dulu dari Mekah ya, dari rumahnya itu menuju ke salah satu tempat ini. Apakah itu Jaronah atau Tanim? Di sini tidak digambarkan. Nah, selanjutnya bagi mereka yang datang dari sebelah timur seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura, maka atau negara Asia yang lainnya ya, tempatnya adalah di Yalamlam yang ini atau di Jeddah. Karena pesawat ketika di Yalamlam kan hanya di atasnya saja, dia di atas melewati Yalamlam. Nah, bisa kita mengucapkan, jadi di naik pesawat itu sudah memakai pakaian ihram, dan ketika di atas Yalamlam mengucapkan lapad niat labaikallahumma hajjan atau labaikallahumma umratan, atau dilakukan setelah di bandara di Jeddah. Nah, bagi yang datang dari barat seperti Mesir, maka di sini ya, nah mereka menuju ke titik ini, Mikot Juhfah, harus lewat ke sini. Bagi yang datang dari sebelah timur seperti Yaman nih, sekitar sini ya, Yaman, Najd, Riyadh, nah berihramnya di sini, Kornul Manazil. Dan bagi yang datang dari Madinah, maka tempat untuk ihramnya menuju ke sini, Zulhulaifah atau Bir Ali. Di sini jemaah, termasuk jemaah haji Indonesia ya, yang ke Madinah dulu, maka harus singgah di sini untuk melafalkan niat ihram, untuk berihram di sini, melafalkan niat haji atau umroh. Dan bagi yang datang dari daerah Irak, nah di sini maka melakukan ihramnya di sini, Datu Irkin. Wajib haji yang kedua, maaf ini harus tulisannya dua ya, yaitu mabit atau bermalam di Muzdalifah. Nah, bermalam di Muzdalifah ini pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi ketika sudah wukuf dari Padang Arafah, yaitu waktu maghrib ya, sudah selesai wukuf, kemudian keluar dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Nah, seperti ini suasana di Muzdalifah. Apa saja yang dilakukan saat bermalam di Muzdalifah? Yang pertama, sholat jama' takhir maghrib dan isya. Jadi keluar dari Arafah pada waktu maghrib, nah kita melaksanakan sholat maghribnya di jama', nanti digabungkan dengan isya di Muzdalifah. Yang kedua, boleh mengambil batu kerikil untuk persiapan lempar jumroh. Ya, besoknya yaitu di Mina. Tidur sampai terbit fajar, sampai subuh. Dan berdoa di Masy'aril Haram. Nah, ini gambar orang yang sedang mengambil kerikil. Jadi keluar dari Arafah setelah lewat maghrib, langsung menuju ke Muzdalifah. Tidur di sana sampai subuh. Nah, setelah subuh langsung menuju ke Mina untuk melakukan Jumroh Aqobah. Nah, ini gambar orang yang melakukan Jumroh Aqobah. Nah, melontar Jumroh Aqobah itu pada tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah kita di sini sedang Idul Adha. Caranya melontar jumroh yaitu dengan 7 butir kelikil berturut-turut dan mengangkat tangan. Pada setiap lemparan kelikil berucap Allahu Akbar, Allahumma ij'alhu hajjan mabruro wa dzanban maghfuro. Setiap kerikil harus mengenai ke dalam jumroh atau jurang besar tempat jumroh.
Jadi kita harus yakin bahwa kerikil kita itu mengenai tugu tersebut. Jadi kita tidak bisa melemparnya dari kejauhan, kita nggak tahu kemana nyampainya ya. Dan yang dilemparkan itu harus kerikil, tidak boleh selain itu. Misalnya dengan botol bekas minum dan sebagainya, itu tidak sah lemparannya, jumrohnya ya. Nah ini jumroh itu ada 3, jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah. Nah yang dilempar atau pada waktu tanggal 10 itu hanya 1, jumroh akobah saja. Yang berikutnya, mabit di Mina pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13. Jadi bermalam di Mina. Tanggal 10 tadi kan lontar jumroh langsung menunggu besoknya. Nah ini suasana di Mina. Jadi kita berada di dalam tenda tanggal 11, 12, dan 13. Nah tanggal 11 itu yang dilakukan melontar jumroh ula, wusto, dan akobah pada hari tasyrik. Jadi tanggal 11, 12, dan 13 itu yang dilakukan setiap harinya, yaitu melontar 3 jumroh ini. Kalau tadi pada tanggal 10 yang dilontar cuma jumroh akobah saja, tetapi pada tanggal 11 besoknya ya, setelah jumroh akobah tadi besok nginep kan, besoknya melontar 3-3-nya. Ula 7 kali, wusto 7 kali, akobah 7 kali. Setelah itu kembali ke tenda, nginep lagi sampai besoknya tanggal 12, melontar lagi jumroh 7 kali. Ini ula 7 kali, wusto 7 kali, akobah 7 kali. Pulang lagi ke tenda, besoknya lagi tanggal 13 Zulhijjah, jumroh ula 7 kali, jumroh wusto 7 kali, dan jumroh akobah 7 kali. Itu wajib haji. Dan wajib haji berikutnya yaitu tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf perpisahan. Ini dilakukan sebelum meninggalkan kota Mekah. Demikianlah pembahasan tentang pengertian haji, hukum haji, rukun haji, dan wajib haji. Insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Membahas tentang umroh dan urutan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.